Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dewi Basalama atau yang biasa dipanggil Umi Dewi atau Umi. Bagi yang sudah mengenal saya, biasanya saya sering dipanggil begitu. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan hidayahnya serta karunia yang banyak kepada kita, maka hari ini kita bisa bertemu dan saling menyapa walaupun hanya lewat medsos. Salam dan salawat tak lupa kita haturkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah membawa kita dari keadaan yang gelap gulita ke dalam suatu keadaan dan suasana yang terang benderang dengan cahayanya ilahi Rabbi. Saya di sini bukan ustazah, bukan juga seorang inspirator, tetapi saya mau memberi atau membagi tips-tips yang insya Allah bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa dicoba ya tips-tipsnya insya Allah. Oke, kali ini saya akan memberi tips cepat mengetuk pintu langit dengan tahajud dan puasa Daud. Tips yang saya bagiin ini itu sudah saya lakukan. Saya sudah pernah mengerjakannya, bukan berdasarkan saya membaca atau saya melihat dari pengalaman orang lain, tidak, tetapi itu berdasarkan pengalaman saya sendiri. Bukan berarti pekerjaan atau sunah-sunah yang lain itu tidak penting. Semuanya penting dan sangat bermanfaat. Cuma itu nanti akan kita bahas satu persatu. Kali ini saya akan membahas tentang tips cepat mengetuk pintu langit dengan tahajud dan puasa Daud. Oke. Saya berasal dari sebuah kota kecil yang sangat indah. Sangat indah. Di mana lautnya berwarna biru, kaya akan pemandangan alam, kaya akan hasil laut. Sebuah kota kecil di ujung timur NTT, yaitu Pulau Alor. Saya anak yatim, saya berdarah Arab. Bapak saya Muhammad Basalama almarhum, Al-Fatihah untuk beliau. Semoga sekarang beliau berada dikumpulkan bersama-sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabat-sahabatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Amin. Saya yatim sejak kelas 1 SD. Ibu saya sendiri mengurus kami dengan ke-6 orang anak. Waktu abah meninggal, kakak saya yang paling tertua itu kelas 3 SD. Saya nomor 2, saya kelas 1 SD. Terus adik saya ada yang TK. Terus adik saya satunya masih umur 4 tahun. Satunya masih umur 2 tahun, satunya masih berusia 5 bulan. Belum mengenal abah ya, belum mengenal abah. Abah sudah meninggalkan kami pada usia 36 tahun. Hari-hari kami jalani dengan penuh suka dan duka.
suatu ketika ini saya tidak membahas detail-detailnya ya, karena kalau saya membahas detail-detailnya bakal akan panjang. Jadi kita persingkat saja. Sampailah saya duduk di bangku kelas 3 SMA. Waktu itu tahun 97. Mama nggak ada duit untuk menyekolahkan saya. Maaf ya kalau ada suara-suara yang itu, karena anak saya banyak. Iya nak? Itu Bang Ayam. Oh enggak, gila, main sana Umi lagi buat. Oke sayang. Anak saya, Dian. Kita lanjut ya. Nah, itu dia. Si gembul kesayangan. Oke. Kita lanjut lagi ya. Kelas 3 SMA. Semuanya udah pada heboh nih. Ini mau kuliah di sini, ada yang mau lanjut, karena kebanyakan kita yang orang timur itu kalau tamatan dari kalau udah selesai tamat tuh pada mau kuliahnya ke Jogja, pokoknya di area Jawa lah, atau ke Malang. Mama nggak ada duit. Terus saya bingung apa yang saya harus lakukan. Kami tinggal karena Abah meninggalkan kami dari usia yang masih kecil ya. Usia yang masih kecil, kelas 1 SD. Jadi belum sempat ya Abah memberikan kami didikan agama yang memadai. Jadi kami tahu mengaji kami. Karena dulu saya pernah belajar dengan Pak Guru Kasim, dengan Jo saya itu di Bungawaru. Ada satu Jo di Bungawaru, sekarang sudah almarhumah. Al-Fatihah untuk mereka. Semoga mereka ditempatkan di tempat yang baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga ilmu yang pernah mereka kasihkan kepada kami mendapatkan balasan yang setimpal di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tahu mengaji, tetapi karena keadaannya, karena kami kan di lingkungan mayoritas non muslim, jadi kita sudah terbiasa dengan sholat pun mungkin setahun sekali lah. Benar, setahun sekali saya sholat, itu pun Idul Fitri, suatu malam. Tapi memang Allah itu maha baik, dan memang memang saya tidak mengatakan saya ini orang baik, tapi kalau misalkan keturunan yang baik pasti akan melahirkan orang atau generasi yang baik pula, itu saya rasa. Dan Allah tidak akan membiarkan sampai terperosok ke dalam jurang yang sangat dalam. Singkat kata, adik saya yang nomor 3, laki-laki, udah dibawa ke Pontianak, diambil oleh kakak saya yang waktu itu sudah duluan menikah. Kakak saya seorang bidan, sudah menikah dan tinggal di Pontianak. Waktu itu sudah di Pontianak udah berapa bulan. Saya di Alor. Saya dalam hati saya pengen kuliah. Terus ya Allah, apa yang harus saya lakukan gitu. Suatu malam hidayah Allah datang. Tergerak hati saya, kayak ada bisikan begitu, untuk menyuruh saya mendirikan sholat 5 waktu. Karena saya memang jarang juga ya sholat 5 waktu. Waktu itu belang-belang kambing lah, mendirikan sholat 5 waktu. Saya sholat 5 waktu. Terus ada lagi bisikan ditambah lagi dengan sholat qabliyah dan ba'diyah. Saya sholat, saya melaksanakannya. 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum dan sesudah zuhur,
2 rakaat sebelum asar, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat sebelum isya. Saya sholat terus, tiba-tiba ada bisikan lagi di kuping saya, sholat tahajud. Saya ambil buku tuntunan belajar belajar tuntunan lengkap doa-doa. Saya buka, saya cari doa sholat tahajud. Saya hafal, saya menghafal. Setelah itu saya laksanakan sholat tahajud. Waktu itu saya sholat tahajudnya tuh saya hanya melaksanakan setiap malam Jumat. Itu saya sholat 8 rakaat tahajud, 3 rakaatnya witir. Saya khusyuk berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang benar, saudara-saudara sekalian, memang benar, Allah itu maha besar dengan segala kekuasaannya. Waktu itu setiap saya merasakannya, yang saya alami ya, setiap malam Jumat saya tidur, saya ada wekan, cuma saya ngomong gini, benar Allah yang maha mendengar. Ini kejadian nyata dan bukan khayal. Setiap kali saya mau tidur malam, setiap malam Jumat, saya bilang, ya Allah, ya Tuhanku, bangunkanlah hamba dengan tanda-tanda kebesaran-Mu, agar hamba bisa mendirikan sholat tahajud. Masya Allah, Masya Allah, Subhanallah. Boleh percaya, boleh tidak, itu pengalaman saya pernah alami. Setiap jam 3 malam di malam Jumat, di Jumat subuh ya, setiap jam 3 malam kayak ada orang yang melempar tembok kamar saya dengan batu besar, membangunkan saya untuk sholat tahajud. Masya Allah, itu terjadi terus sampailah masuk ke 3 bulan ketiga. Allah maha besar. Suatu malam kakak saya menelpon dari Pontianak. Beliau menyuruh saya dan mama saya untuk datang ke Pontianak menggunakan kapal AU. Tiketnya sudah dibeli pakai kapal AU waktu itu. Tahun waktu zaman dulu ya, kami langsung berangkat dan alhamdulillah saya akhirnya sampai di Pontianak dengan selamat, dan akhirnya saya dikuliahkan juga dengan kakak saya, tapi bukan di daerah Jawa seperti yang saya mau, tetapi di Pontianak saya kuliah. Saya kuliahnya di Pontianak. Alhamdulillah, itu salah satu keajaibannya. Terus setelah itu, karena sudah kuliah, sudah disibukkan dengan tugas-tugas, saya makin lalai, makin jauh lagi dari Allah. Terus saya menikah, saya memiliki suami. Saya memiliki suami, terus kami pindah ke Pekanbaru. Allah, ini jadi akhirnya jadi mewek ya. Ngomong soal pengalaman dulu ini emang buat mewek ini, tapi memang untuk berbagi ya ilmu pengetahuannya, enggak apa-apa ya, boleh di share ya.
Akhirnya kami pindah di Pekanbaru. Terus suatu ketika suami saya mendapat tugas dari mendapat pekerjaan di Pontianak lagi. Padahal waktu itu kami di Pekanbaru. Waktu itu ada pekerjaan sedikit lah di bidang satu bidang yang mengharuskan suami saya datang ke Pontianak, meninggalkan saya dan anak-anak saya di sana. Terus karena tidak ada suami, saya makin kembali lagi ke aktivitas saya yang dulu. Saya lebih mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sholat tahajud setiap malam. Setelah sholat isya itu saya melaksanakan sholat tobat 2 rakaat baru saya tidur. Kalau misalkan saya tidak melaksanakan sholat tobat 2 rakaat dan sholat witir 3 rakaat setelah isya, biasanya pas sepertiga malam saya bangun, saya melaksanakan sholat tersebut. Oke, kita lanjut lagi. Saya sholat setiap malam. Anak saya masih kecil-kecil, sehat sama Husni. Falihah waktu itu sudah dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti di part berikutnya saya akan bercerita. Itu saya akan memberikan suatu itu memang sebelum kita diciptakan, Allah sudah mempunyai rencana buat kita. Itu nanti di berikutnya saya akan membagi tipsnya. Terus saya sholat, saya laksana sholat sunnah setiap hari. Sampai saya jauh, kita saling berhubungan lewat telepon. Waktu itu belum ada WA, belum ada Line, belum ada BBM-an ya, belum ada. Baru 3G ya, Nokia yang 3G itu ya, 3G bisa pakai telepon lewat 3G ya. Iya anak saya. Terus jadi saya sholat tahajud, saya termenung, saya membaca Al-Quran surat Al-Isra. Dan pada sebagian yang bunyinya begini, dan pada sebagian malam hari sholat tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Quran surat Al-Isra ayat 79. Ayat ini merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala pada Nabi Muhammad SAW untuk mengerjakan sholat sunnah. Dan kita sebagai umatnya wajib kita mencontoh setiap tindakan dan perilaku junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW. Sholat tahajud itu membuat kita semakin tenang karena banyak sekali manfaat-manfaat yang ada di dalamnya. Yang pertama, akan dipelihara Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala macam bencana. Itu betul. Karena waktu itu saya sendiri tinggal di ruko bagian atas. Di bawahnya tuh ada untuk usaha. Saya sendiri tinggal di situ bersama 2 anak saya, Atka sama Husni. Si satu masih TK, satunya masih umur 3 tahun. Tapi alhamdulillah saya merasa aman-aman saja. Yang kedua, tanda ketaatan akan tampak kelihatan di mukanya. Saya tidak mengatakan saya ini orang taat karena saya masih jauh dari kata tersebut, tetapi saya bisa merasakannya. Bukan berarti saya sudah menjadi taat atau saya sudah berlabel taat, tidak. Tapi dengan kita mengerjakan sholat sunnah, ada benteng-benteng yang menghalangi kita untuk berbuat sesuatu yang tidak diridhoi Allah, sehingga muncullah ketaatan. Yang ketiga, akan dicintai para hamba Allah yang saleh dan dicintai oleh sesama manusia. Ya, itu betul. Kita akan memiliki banyak teman. Yang keempat, lidahnya akan mampu mengucapkan kata-kata yang bermanfaat saja dan mengandung hikmah. Itu juga betul.
seperti ada suatu rem atau apa gitu ya, yang menahan lidah kita agar tidak langsung nyablak gitu, istilah orang-orang sekarang ya. Yang kelima, akan dijadikan orang bijaksana dalam tentang pemahaman soal agama. Jadi kalau kita orang yang sering sholat tahajud atau mendirikan sholat sunnah yang lain, akan diberi Allah apabila datang sebuah berita, dia akan terlebih dahulu menelaahnya, dia akan terlebih dahulu tidak langsung mengambil kesimpulan. Dia akan mencari tahu kebenarannya dulu. Yang keenam, wajahnya berseri nanti. Itu nanti pada saat kita akan bangkit dari kubur di hari pembalasan nanti, wajah kita akan berseri akibat cahaya dari wudhu yang sering kita jaga, yang sering kita ambil untuk kita melaksanakan sholat sunnah maupun sholat wajib. Yang ketujuh, kita akan mendapatkan keringanan ketika kita dihisab. Insya Allah, mudah-mudahan kita semua akan diberi keringanan. Yang kedelapan, ketika menyeberangi jembatan Siratul Mustaqim, kita akan cepat seperti halilintar yang menyambar. Orang belum berkedip matanya, kita udah langsung melesat. Insya Allah, semoga kita semua termasuk golongan orang-orang yang demikian. Yang kesembilan, ini maaf ya, ini kalau sudah ngomong soal ajab-ajab Allah atau sudah kasih sayang Allah atau apa, ini jadi mewek nih. Yang kesembilan, catatan amal kita insya Allah akan diberikan lewat tangan kanan. 10, kita akan mendapatkan tempat terpuji di sisi Allah Subhanahu wa taala. 11, kita akan mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah memerintahkan, karena dari keutamaan tersebut, Allah memerintahkan pada Rasulnya untuk menghidupkan malam hari dengan sholat sunat tahajud. Maka itu dirikanlah tahajud, dirikanlah walaupun 2 rakaat. Terus saya puasa Daud sehari saya makan karena suami nggak ada. Sehari saya makan, sehari puasa. Karena waktu itu kami belum ada rumah. Benar, kami belum ada rumah. Kami belum memiliki rumah. Kami belum memiliki, baru memiliki sebuah motor ya. Belum memiliki rumah. Terus Masya Allah, Allah Maha Besar. Saya puasa itu puasa Daud ya. Senin saya puasa, Selasa enggak, Rabu puasa, Kamis enggak, Jumat puasa, Sabtu enggak, Minggu puasa. Terus saya lakukan itu, saudara-saudara sekalian. Belum sampai 2 bulan saya melakukan itu. Allah jangan balas dengan kontan. Suami saya menelpon. Umi, kata dia, ini doa ya, ini saya lagi menunjukkan notaris itu apa gitu. Alhamdulillah dari hasil ngukur, dari hasil gini, kita udah bisa beli rumah. Masya Allah. Saya waktu itu kita mau beli rumah Umi, kita pindah kembali ke Pontianak ya, kata suami saya waktu itu. Subhanallah, berapa harga nominal rumahnya? Alhamdulillah rumahnya tuh di tepi jalan, masih ada tanah kosong, bisa dibangun gini-gini ruko-ruko kecil, kata suami saya. Masya Allah, Masya Allah.
kontan Allah membalasnya apabila kita dekat dengannya. Kontan Allah membalasnya. Tidak lama loh saya lakukan itu, saya amalkan hal tersebut. Puasa Daud itu paling disenangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan banyak keutamaan untuk jasmani dan rohani kita. Lakukanlah saudara-saudara. Tidak harus menunggu kita sehat baru kita akan melaksanakan tahajud atau melaksanakan yang ini. Selagi kita sekarang lagi dalam keadaan yang penuh dengan fitnah dunia dan akhirat, janganlah sampai kita kena dengan fitnah akhirat ya Allah, karena kita tidak akan sanggup menghadapi. Laksanakanlah puasa Daud. Puasa Daud. Dan laksanakanlah tahajud. Karena untuk lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan mendirikan sholat sunnah. Akhirnya saya bisa membeli rumah, dan saya merasa itu semua karena pertolongan Allah. Itu semua karena pertolongan Allah. Karena saya memang ingin dekat. Saya ingin dekat dengan Dia, makanya Allah juga dekat dengan saya. Mulai hari ini, mulai detik ini, janganlah kita terlena dengan dunia yang semakin tua. Janganlah kita semakin terbuai dengan kemegahan duniawi. Kita bisa jadi ini adalah cobaan untuk diri kita. Mudah-mudahan kita semakin menjadi hamba Allah yang sangat dirindukan oleh surga, dirindukan oleh makhluk-makhluk yang ada di langit. Semoga kita senantiasa dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kelak akan mendapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk masuk ke dalam surga bersama-sama. Boleh dicoba tips cepat mengetuk pintu langit dengan tahajud dan puasa Daud. Insya Allah berikutnya akan saya bagi lagi tips-tips yang lain tentang puasa-puasa sunnah yang lain, keutamaan-keutamaannya, dan sholat-sholat sunnah yang lain. Oh ya, di akhir kata saya ingin mengajak semuanya untuk menyisihkan sedikit kelebihan rezekinya untuk pembebasan sebuah lahan Quran di Jalan Apel, Pontianak, Kalimantan Barat. Di atas lahan tersebut sudah berdiri sebuah rumah Quran, sekolah Quran keluarga kita, dan kebetulan kita perlu dana untuk membebaskan tanahnya. Boleh bagi yang mau menyumbang atau memberikan sedikit kelebihan rezekinya, boleh transfer ke, dicatat ya, ini mewah nih, ini akan terus nih kalau sudah berbicara soal
kebesaran Allah Subhanahu wa taala ini meleleh terus ini. Oke, kita lanjut lagi. Boleh kirim kelebihan rezekinya ke bank BNI Syariah, dicatat ya. BNI Syariah, nomor rekening 2008051146. Saya ulangi, Bank BNI Syariah, nomor rekening 2008051146 atas nama pembebasan lahan sekolah Quran keluarga kita. Boleh menghubungi 0816 untuk konfirmasi ya, 49512731. Saya ulangi, untuk konfirmasi boleh menghubungi 0816 49512731. Boleh mengunjungi Instagram punya yayasan kita, yaitu sekolahquran.id. Oke, sampai jumpa lagi saudara-saudaraku seiman setanah air dimanapun Anda berada. Semoga sehat terus dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Semangat terus, tetap berprasangka yang baik, sehat terus, menjaga kesehatan, tetap pakai masker dan jaga jarak. Tetap kemana-mana membawa hand sanitizer dan tisu basah di dalam tas atau dompet. Jangan lupa ya. Selamat beraktivitas dimanapun Anda berada. Sampai jumpa lagi ke part-part berikutnya yang mungkin akan membutuhkan tisu-tisu yang banyak ini. Hari ini saya lupa nih meletakkan tisu depan saya. Oke. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.